Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ar-Rahmani ar-Rahimi al-Ghafuri al-Ghaffari qabilit taubati wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 atau 19 ya, lupa harinya. Tema kita, kultum kita pada hari ini masih berkaitan dengan banyak jalan menuju pengampunan dosa. Banyak sekali jalan untuk pengampunan dosa. Sebelum saya menguraikan banyak jalan pengampunan dosa, saya ingin membacakan sebuah hadis. Hadisnya ini hadis qudsi yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ahmad. Hadis ini menggambarkan kemahamurahan Allah atau maha pemurahnya Allah terhadap hamba-hambanya, yang menggambarkan dengan sangat luar biasa kemahamurahan Allah terhadap manusia, termasuk permohonan ampun kepada Allah atas semua dosa, berapapun dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, Allah telah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, semua kalian berdosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, seperti yang kita jelaskan kemarin, kecuali aku mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karena itu kata Allah, mintalah ampun kepadaku." Jadi Allah memerintahkan untuk meminta ampun kepadanya. Barang siapa yang telah mengetahui bahwa aku mampu mengampuninya, yang disebutkan Al-Ghafuru Al-Ghaffar, lalu dia meminta ampun kepadaku karena kekuasaanku, akan kuampuni semua dosanya. Ini pernyataan Allah sendiri dalam hadis qudsi. Lalu Allah berkata lagi, "Aku tidak peduli berapapun dosa kalian," kata Allah. Jadi tidak usah takut dengan banyak dosa. Tidak usah takut dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mintalah ampun kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Terus Allah menyatakan lagi lanjutan dari hadis qudsi itu. "Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat. Yang tidak sesat siapa?
kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Semua manusia sesat kecuali Allah memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak sesat. Oleh sebab itu kata Allah, mintalah petunjuk kepadaku. Aku pasti memberimu petunjuk. Kalau kita dalam suasana apapun, dalam suasana kita tidak tahu jalannya harus kemana, meminta petunjuk kepada siapapun, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk yang benar, mintalah kepada Allah. Semua kalian itu fakir. Semua kalian itu membutuhkan. Kecuali orang-orang yang aku beri kekayaan. Jadi yang memberikan kekayaan kepada kita adalah Allah. Semua kita fakir, tidak ada yang kaya. Tapi Allah yang memberikan kita kekayaan, maka kita menjadi kaya. Oleh karena itu, mintalah kekayaan kepadaku. Jangan minta kepada yang lain, minta kepada Allah. Aku akan memberimu kekayaan yang kamu minta itu, kata Allah. Waduh, luar biasa maha murahnya Allah, maha pemurahnya Allah. Minta kekayaan dikasih, kemudian minta ampun diampuni dosa. Luar biasa. Karena hadisnya panjang, saya bacakan lagi. Sekiranya orang-orang sebelum kalian, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dan orang-orang sesudah kalian, kita tidak tahu siapa orang yang terakhir nanti, yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang baru mati maupun yang sudah lama matinya, kata Allah sendiri, berkumpul untuk mencelakakan hati-hati hamba-hambaku. Jadi kalau semua orang berkumpul dan bersepakat untuk membuat sakit hati hamba-hambaku, maka hal itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Jadi kalau ada orang berkumpul untuk mencelakai orang lain, maka kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Lalu katanya apa? Walau selembar sayap serangga pun tidak akan pernah berkurang. Ini artinya apa? Bahwa apapun yang kita minta kepada Allah, dan kalau Dia beri kepada kita, tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah yang ada di sisinya. Lalu Allah mengatakan lagi, walaupun semua manusia berkumpul untuk membuat hati seorang hambaku baik, untuk menjadikan hati seorang hambaku baik, kata Allah, maka kebaikannya itu tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun. Tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, tidak akan pernah menambah kekayaan Allah. Walau sehelai sayap serangga pun, kata Allah. Jadi, kalau ada manusia yang berkumpul untuk mencelakai orang lain, maka tidak akan pernah berkurang kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikannya itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit. Subhanallah, Bapak Ibu yang terhormat, luar biasa kemaha-pemurahan Allah. Tidak ada duanya, tidak ada samanya. Kemudian lagi, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi itu, sekiranya orang-orang sebelum kalian dan orang-orang sesudah kalian, yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang baru mati maupun yang sudah lama matinya, lalu setiap orang dari mereka meminta sesuatu yang diinginkannya. Coba,
manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir meminta kepada Allah sesuatu, maka kata Allah, aku akan memberikan kepadanya apa yang mereka minta. Apa yang mereka inginkan Allah akan berikan. Kemudian kata Allah, apa yang aku berikan kepadanya tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisiku. Coba, Masya Allah. Berapapun yang Allah kasih tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisinya. Sebagaimana sekiranya ada di antara kamu yang melewati pinggir laut. Jadi Allah memberikan perumpamaan sini. Melewati pinggir laut. Lalu dia memasuki ke dalam laut itu sebuah jarum. Kemudian dia mengeluarkannya lagi. Maka hal itu tidak akan pernah mengurangi air laut sedikit pun. Jadi orang memasukkan jarum ke dalam laut. Kemudian dia angkat lagi, ada air laut yang melengket di situ, tidak akan pernah mengurangi air laut itu sedikit pun. Lalu Allah berkata, demikianlah kekuasaanku, kekayaanku, tidak akan pernah berkurang sedikit pun, walaupun aku memberikan kepada semua manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir yang hidup di akhir zaman nanti. Tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah, tidak akan pernah berkurang kekuasaan Allah. Luar biasa, luar biasa. Lalu kata Allah dalam hadis qudsi itu juga, yang demikian itu kata Allah, karena sesungguhnya aku adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Mintalah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Mau kaya, minta kekayaan. Yang muda-muda mau nikah, mintalah calon istri dari Allah. Allah akan menunjukkan siapa calonnya. Yang mau punya calon suami, mintalah kepada Allah. Mau calon istri, mintalah kepada Allah. Allah akan kasih. Dan Allah akan menunjukkan siapa yang menjadi calon istri dari kalian dan siapa yang menjadi calon suami dari kalian. Allah akan kasih. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, dan Allah itu sudah menjanjikan dirinya menjadi tempat meminta bagi seluruh umatnya, di seluruh hambanya. Luar biasa. Jadi Allah dengan nada sepertinya nadanya marah kalau ada orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Allah sudah katakan, kalau aku memberikan seluruhnya yang ada padaku ini, tidak akan pernah berkurang yang ada pada sisiku. Kemudian Allah nyambung, pemberianku adalah ucapan. Coba, pemberiannya Allah itu hanya ucapan belaka. Ucapannya saja. Dan siksaanku juga adalah ucapan. Coba, maksudnya apa? Kalau Allah mengucapkan dia akan memberikan rezeki, rezeki akan datang. Kalau Allah mengucapkan bahwa manusia akan diberi siksa, siksa akan datang. Bahkan ada di hadis yang lain. Kalau ada manusia yang berbuat jahat, seluruh manusia di alam dunia ini tidak pernah taat kepada Allah. Tidak ada yang kurang bagi Allah. Sebaliknya, kalau semua manusia yang ada di dunia ini berbuat baik kepada Allah, maka kebaikan mereka seluruhnya tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan membuat Allah bertambah kaya. Luar biasa, luar biasa. Kemudian, apabila aku menghendaki sesuatu, kata Allah, sesungguhnya aku cukup mengatakan, jadilah engkau, maka jadilah dia. Bapak Ibu yang saya muliakan, di tengah-tengah kita berpuasa ini, membaca dan mendengarkan hadis ini,
merinding kita bunuh. Hati kita jadi takut. Hati kita jadi mengecil. Hati kita menjadi sesuatu seperti yang tidak punya daya. Mendengarkan janji Allah, mintalah kepadaku, aku akan memberikan. Apa yang engkau minta, dan ketika aku memberikan semua yang kamu minta, tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisiku. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah akan memberikannya. Saya kira itu dulu, sekian. Besok masih akan kita lanjutkan banyak jalan menuju pengampunan dosa. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.